Sebuah pabrik kayu ludes terbakar di kawasan industri Candi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Damkar Kota Semarang berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil. Pemadaman terkendala minimnya air akibat lokasi yang jauh dari sumber air. Dugaan sementara api berasal dari ledakan di bagian operasional. Pak, dugaan api dari apa ini? Konsleting atau apa? Ya kalau yang pastinya kita belum tahu, cuman info dari karyawan sini tadi yang tak tanyakan itu awalnya ada ledakan di mesin produksi katanya. Ya, dari karyawan sini tadi infonya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel, Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon. Di tengah ketegangan atau perang di Timur Tengah yang masih belum mereda, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Grossi menjelaskan sejumlah isu lain dalam kesepakatan tersebut berada di luar Badan Energi Atom Internasional. Namun ia menilai kesepakatan nuklir Amerika Serikat dan Iran secara teknis masih memungkinkan untuk dicapai. Sebelumnya, Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Pertemuan tersebut bertujuan menegaskan pendekatan dasar yang akan ditempuh para pihak dalam menangani isu nuklir Iran. Our sense is that they seem to be pretty close to agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview. To a sort of a framework, organizational, I would say. Amerika Serikat dan Iran telah terlibat dalam negosiasi kesepakatan sementara guna menghentikan perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Namun di tengah bentrokan berkala, kesepakatan masih belum tercapai. Skenario apa? 4 sepeda. Porsche. Skenario apa? 4 sepeda. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengumumkan pelaksanaan lelang barang hasil rampasan negara dari tindak pidana korupsi, dan ini di belakang saya ini ada beberapa mobil yang menjadi barang yang akan dilelang. Nah, dan tanggal lelangnya ini ada di tanggal 18 Juni nanti.
Untuk rincian barang-barang yang dilelang ini diantaranya ada 7 unit mobil, kemudian ada unit sepeda motor, ada telepon genggam, ada aksesoris, kemudian ada mesin face recognition dan juga ada robot disinfektan. Dan ini pemirsa, untuk totalnya yang dilelang secara nasional terdapat 106 lot barang dan ini berasal dari 26 terpidana korupsi yang kasusnya sudah inkrah. Dan dengan nilai total aset yang dilelang ini mencapai sekitar 311 miliar rupiah. Dan untuk barang yang paling mahal yang dilelang ini ada tanah dan bangunan di Bali dengan nilai sekitar 59,06 miliar rupiah. Dan pemirsa, nanti untuk proses lelangnya sendiri ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026. Tapi selain itu, ini karena lelangnya bersifat online atau daring dan secara terbuka, jadi para penawar yang akan mengikuti lelang ini bisa memantau seperti itu harga-harga atau nominal-nominal lelangnya bagi semua yang mengikuti. Dan selain itu juga pemirsa, di tanggal 11 Juni nanti ini yang ingin menawar atau yang ingin mengikuti lelang juga dapat melihat langsung barang-barangnya di sini seperti apa, sehingga mereka bisa memasukkan nominalnya untuk nantinya pelaksanaan lelang tanggal 18 Juni 2026. Dan ini salah satunya juga pemirsa, ada sepeda motor yang juga masuk ke daftar barang yang dilelang untuk periode Juni 2026 ini pemirsa. Dan tentu saja ini baru sebagian atau ini baru barang lelang yang untuk bulan Juni. Dan tentu saja tadi kami juga sudah mendapatkan informasi dari Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi di KPK. Ini semuanya akan dilaksanakan secara terbuka, sehingga untuk step-stepnya lebih lanjut ini juga sudah tertera di website resmi dari KPK itu sendiri. Bagi semua yang ingin melakukan atau mengikuti lelang sendiri bisa dilihat sistemnya seperti apa. Dan tentu saja di tanggal 11 Juni ini bisa langsung melihat barangnya seperti apa dan bisa melakukan lelang di tanggal 18 Juni 2026. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Dila Aulia, iNews melaporkan. Siap. Oh gitu. Ayo. Esos.